Oke, kembali lagi di video yang kedua mengenai tap rate ya di Silver Bullet New York PM. Kita bisa lihat kalau harga sudah mengambil PDL ya di sana. Dan juga harga break of structure ya sebelumnya. Karena saya melihat ini ada peluang untuk naik untuk mengejar eksternal. Nah, saat ini menyapu liquidity. Nah, lihat dia reject sebelumnya, PDL diambil, dan juga seluruh harga yang bergerak bullish saat build up itu protect ya di sana. Nah, baru kita buka narasinya seperti apa. Nah, kamu lihat di situ ada order block ya yang diambil sebelumnya, dan dia reject ya di sana, reject. Itu ada order block. Oke. Nah, order block, dan dia reject ya setelah mengambil sell set pada H4 low ya. Nah, FVG sell yang di atas sana, nah itu tidak terprotect, itu menjadi equal high untuk selanjutnya bakal diambil ya. Nah, seluruh ini lihat di sana sudah balance, imbalan buy di sana sudah tertutup dan juga memberikan protect swing low valid. Supaya apa? Supaya harga tidak menembus. Nah, di 1 jam kamu bisa lihat di sana ada harga yang turun seperti mau break ya. Akan tetapi itu adalah di defend ya. Bukan berarti itu break atau shift market starter, enggak. Nah, itu biasanya begitu karena ada SMT ya. Nah, kita lihat SMT dengan Nasdaq karena ada lagging volume. Nah, di Nasdaq sana sendiri dia bikin lower low, sementara US30 bikin lower high ya. Nah, itu hanya sebagai tools kita untuk melihat harga bisa retrace atau reversal ya. SMT itu digunakan untuk melihat retrace atau reversal. Nah, di 15 menit sendiri itu imbalan itu tidak terprotect. Artinya apa? Kalau kamu ingin nge-buy, tidak ada imbalance sell. Nah, imbalance sell di sana tidak terprotect. Nah, di 5 menit juga dia memberikan akumulasi dan juga ada protect low dan juga imbalance buy. Oke, kamu bisa lihat itu imbalance buy. Defense setelah dia ekspansi, dia reverse. Nah, karena untuk kita tahu harga mau reversal harus ada akumulasi. Nah, dan juga setelah dia ambil defense itu, dia inverse menjadi BPR-nya ya. Dia press ya setelah protect. Nah, di LTF sendiri dia berikan, lihat, break Y gap dan measuring gap. Dan juga ada protect low-nya ya di sana. Kamu bisa tahu itu protect low. Nah, itu adalah makro 2:20 PM ya. Nah, mungkin target saya bakal tap rate-nya di equal high atau low resistant. Nah, ini akumulasi yang menjadikan kita untuk menentukan ini bakal reversal. Karena sudah terkumpul liquidity atau bahan bakarnya. Nah, selanjutnya kita menunggu untuk tap rate ya di break Y gap ini, karena waktu sekarang itu bukan makro ya, 1 menit lagi. Jadi tunggu saja market mau buat apa ya. Saat itu udah open makro ya, kamu bisa lihat itu 20. Langsung kita tap rate ya. Oke, kita tap rate sebentar lagi. Kita melihat dulu strukturnya, ekspansi dia berikan imbalance sell,
tapi tidak terprotek ya. Kamu bisa jadikan acuan itu bakal ke inverse ya. Tapi karena ini sudah low volume, mungkin agak slow karena sudah midnight open ya. Nah, sekarang kita tandain dulu 930-nya. Sebagai apa? Opening in index. Nah, saat dia opening tadi, dia memanipulasi ke atas. Karena kenapa? Karena sebelumnya dia memiliki liquidity run dan juga imbalance sell yang belum ketutup atau yang belum seimbang. Makanya dia tutup dulu tadi. Habis itu dia ekspansi ke bawah. Supaya apa? Supaya dia bisa mengejar defend terakhir ya, agar harga bisa seimbang. Nah, sekarang udah mulai makro ya. Nah, 20. Langsung kita tap red aja. Oke. Nah, buang SL di low protect ya. Nah. Oke, buang SL di low protect. Target kita di equal high atau low resistant liquidity run ya, LR ya bahasanya. Selagi harga selaras dengan waktu, masuk aja. Karena itu defend terakhir, nggak mungkin tembus. Oke ya, paham ya? Karena konfirmasinya sudah jelas, dia sudah inverse tadi ya. Makanya saya lakukan tap red di sini. Tapi kalau ada harga dan waktu tidak selaras, ya jangan masuk, nanti dirodok, cok. Oke, paham ya? Karena begitulah cara kerja algoritma. Harga dan waktu haruslah selaras. Oke, paham ya? Nah, ini kan terprotek ya. Untuk dia lindungi AVG measuring dan breakaway gap itu. Oke. Mungkin target partial nanti di akumulasi ini ya. Karena itu ada equal high ya sebelumnya. Nah, mungkin itu jadi partial kita. Karena silver bullet itu hanya berlaku 1 jam buat kita lakukan tap red. Oke. Karena reward ratio dari silver bullet itu sendiri itu adalah 1:2. Paham ya? Itu manipulasinya. Seluruh aspek sudah mencukupi, baik profile, narasi, dan juga harga dan waktu. Nah, sekarang kita tandakan shift di sana. Untuk apa? Untuk kita mengukur deviasi proyeksinya agar tahu liquidity reversalnya atau target liquidity yang bakal dia capai di mana. Biasanya di -2 sama -2,5. Nah, sekarang kita tunggu bagaimana market bisa bekerja. Kita tunggu saja. Mungkin nanti kalau memang terlalu lama, saya percepat saja ya untuk pergerakan deliverynya supaya kalian tidak jenuh ya menunggunya. Oke. Intinya harus paham konsep ini terus. Jangan asal-asal ya. Bukan ada EVG entry, ada order block entry, ada BPR entry, jangan. Harus punya waktu karena pada dasarnya market itu terbentuk dan tersusun atas algoritma yang sudah terprogram ya. Apa algoritmanya? Yaitu trigonometri. X itu dijadikan sebagai harga, Y itu dijadikan sebagai waktu ya. Makanya harga dan waktu harus selaras. Paham ya? Ini kita tunggu saja pergerakan silver bullet. Mungkin ini agak sedikit low volume ya, karena sudah tengah malam ya. Berarti di New York di sana itu adalah
pre-market ya, jam makan siang ya. Paham ya? Mungkin nanti dibuka kembali di Asia karena Asia tempatnya pengumpulan liquidity. Paham ya? Nah, kalian bisa lihat itu ketika itu bukan waktu makro maka di sweep kembali. Makanya harga dan waktu itu haruslah selaras. Oke. Setelah dia selaras, langsung dia berikan shift, retrace, ekspansi, retrace kembali. Nah, terbentuklah akumulasi akibat apa? Terhimpitnya sebuah price di antara PD array sell dan PD array buy ya. Nah, coba kita lihat di HTF-nya. Mungkin di 3 menit nggak ada, 5 menit nggak ada, 15 menit. Nah, di sana kamu bisa lihat ada inverse ya. Kamu bisa lihat itu inverse. Nah, itu yang menahan harga menjadi jenuh ya. Itulah kenapa dia terbentuk liquidity atau mengumpulkan liquidity supaya apa? Supaya apa? Ada bahan bakar. Oke, paham ya? Nah, kamu lihat di sana ada imbalance, ada EVG. Dia bersihkan semuanya. Supaya apa? Supaya bisa naik. Karena naik itu juga perlu bahan bakar. Jadi nggak semudah apa yang kita lihat. Yang penting kita tahu market ini mau bullish ya. Dengan catatan kamu mengerti konsep harga dan waktu. Jadi kita tunggu saja ini pergerakan market job rate kita. Apakah ini bakal selesai atau malah kena stop loss ya? Kita nggak tahu. Kita hanya mengikuti order flow yang sudah terbentuk sebelumnya dan kita selaraskan dengan waktu. Karena waktu itu penting. Seluruh aspek baik mengambil liquidity atau mencari liquidity itu yang menggerakkan itu adalah waktu. Yang mengambil itu waktu, yang mencari liquidity itu waktu. Paham ya? Jadi very simple kalau kita sudah paham bagaimana deliver bekerja. Oke ya. Sambil kita tunggu kita bakar rokok dulu ya supaya nggak apa kali anjay. Santai-santai aja lek. Nggak perlu buru-buru. Yang penting sesuai plan ya. Jangan karena SL sekali kalian rubah bias itu jangan. Mungkin titik letaknya itu yang berbeda. Mungkin agak sedikit terlalu cepat. Mungkin agak sedikit terlalu lambat. Makanya kamu harus tahu market itu punya harga ya, punya harga. Kamu lihat nih di samping secara vertikal dia punya harga. Secara horizontal dia punya waktu. Nah, kamu lihat di bawah itu semua waktu ya. Makanya aku bilang tadi, harga dan waktu haruslah selaras. Itu yang harus kalian ingat terus. Setiap apapun kalian entry, kalian lihat waktu. Oh, kalau bukan waktunya, berarti tunggu dulu. Bisa ke inverse lagi, bisa ngepress lagi, bisa dirodok sekali lagi. Rodok bang. Anjay kelas. Mungkin saya nggak bisa ngebuka semua ya pemahaman apa karena saya punya kelas ya. Mungkin ini seadanya aja, seumumnya aja saya buka bagaimana memahami konsep dari PO3 ini. Cara kerjanya gimana, cara ngambilnya gimana, cara waktu bekerjanya bagaimana, cara price mendeliverykannya gimana ke liquidity. Mungkin hanya umum-umum saja saya bagikan ke kalian semua ya.
Paling begitu. Kita masih menunggu nih. Apakah bakal selesai malam ini? Atau mungkin besok. Saya rasa besok ya. Karena ini udah low volume. Sudah PM ya. Jadi sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat slow lah. Nggak terlalu buru-buru kalau kita punya waktu ya. Terjaga psikologi, kita nggak gatal lihat market. Nanti lihat ini sedikit udah entry, lihat SMT sedikit udah entry, miring sedikit entry. Itu salah. Terus lagi, kalau kalian analisanya pakai bias 1 jam, jangan pernah kalian take profit di daily, karena nggak logis narasinya. Kecuali kalian analisa di daily, kalian TP di 4 jam, kalian TP di 1 jam, itu logis. Jangan yang kayak sudah-sudah. Banyak yang aku lihat itu analisanya 15 menit sebagai profile, 5 menit narasi, 1 menitnya TP, 1 jam, itu nggak logis. Nggak masuk akal. Nah, diubah kebiasaan itu diubah. Paham ya? Nah, mungkin ini saya percepat aja ya. Biar kalian nggak nunggu-nunggu lama. Oke, saya percepat aja video ini. Oke, untuk memahami silver bullet itu sendiri, ada 3 ya. Yang pertama 3-4 AM. Itu di London sesi ya. London sesi. Yang kedua itu adalah 10-11 AM untuk New York AM silver bullet ya. Yang ketiga itu ada 2-3 PM ya, silver bullet terakhir. Jadi selama 1 hari itu punya 3 silver bullet. Dan itu harus bergerak sesuai makro ya. Karena silver bullet itu hanya berlaku 1 jam ya. Satu jam. Dengan rasio risk reward itu 1:2. Itu wajib. Nah, urusan kalian nanti partial mau holding misalkan sampai equal high buy set, itu terserah kalian. Yang penting kalian memahami dulu konsep silver bullet. Apa itu silver bullet? Itu adalah peluru bagaimana harga menyapu liquidity dalam rentan 1 jam. Nah, model entry-nya itu biasanya FVG ya. Tapi bukan hanya tentang FVG aja, juga pakai logikanya, pakai liquidity-nya, lihat swing-nya, lihat makronya, lihat cara mengambilnya. Oke? Jadi nggak semudah apa yang kita lihat di YouTube itu, atau nggak semudah apa yang kita baca di PDF yang banyak di share di publik ya. Yang penting narasi itu harus sesuai atau harus sejalan dengan bias. Nggak mungkin narasi itu tidak berjalan sesuai bias. Nggak mungkin. Karena narasi itu sendiri yang membentuk sebuah bias. Baik itu candle daily, weekly, monthly ya. Kalian harus paham itu. Bukan bias yang membentuk sebuah narasi. Oke? Harus diingat. Karena seluruh pembentukan liquidity, pembentukan IBDA juga di sana, itulah yang menjadi range terbentuknya PDH, PDL, PWH, PWL itu karena narasi itu tadi. Jadi harus sejalan semuanya konsep ini. Oke ya. Mungkin saya percepat lagi update yang tadi ya. Saat kita menunggu tadi, lihat sekarang pergerakannya sudah sesuai ya.
dengan narasi yang kita miliki ya. Kamu bisa lihat sendiri bagaimana hasilnya itu. Nah, inilah kenapa saya bilang konsep ini memang sangat-sangat A+ ya. Karena logiknya dapat ya. Saat kamu memahami harga dan waktu, intinya market itu selaras. Jadi nggak bakal ada rodo ya, rodo atau disapu lagi atau di SL dulu baru baru naik atau SL dulu baru turun. Gak ada, karena sudah memiliki dua presisi antara harga dan waktu. Nah, selanjutnya kamu bisa apa? Bisa lakukan SL plus. Nah, supaya apa? Supaya market ini ketika dia turun, kamu tidak rugi. Paham ya? Nah, urusan dia mau ke sana atau mau turun itu ya bukan urusan kita. Yang penting wajibnya dulu kita partial. Paham ya? Ini karena buy stop tadi kena ya. Udah saya partial. Saya kira ini sama kayak funded ya. Kalau funded, kalau kita pasang buy stop itu langsung ke close ya, partial. Tapi di sini malah kebuka lagi, Cok. Nah, coba kalian lihat ini. Bukan karena saya entry tadi, bukan karena saya entry. Tapi ya agak berbeda aja. Mana ini? Nah, oke. Paham ya? Nah, di sini saya entry tadi. Itu malah ke open pula, Cok. Lawak kali anjir. Nah, SM plus sudah aman. Selanjutnya kita serahin aja mau TP max, yang penting silver bulletnya sudah selesai ya targetnya. Kira-kira beginilah yang bisa kita terapkan di seluruh pair ya. Gak mesti hanya indeks, tapi kenapa saya memilih indeks? Karena dia punya algo waktu yang pasti di 9.30. Untuk apa? Untuk bisa meminimalisir ya waktu kita trading. Jadi kita punya banyak waktu, mungkin bisa nongkrong ya dengan adanya waktu ruang ya. Jadi nggak mesti harus lihat candle 24 jam, itu bakal merusak psikologi kalian. Kalau kalian lihat candle 24 jam kayak jaga lilin, Cok. Kayak ngepet anjir. Jadi nggak perlu, yang penting saat kalian tahu narasinya seperti apa, biasnya seperti apa, liquidity-nya seperti apa, ya sudah kalian jalankan konsep-konsep yang sudah kalian pahami. Paham ya? Nah, kayaknya sebentar lagi ini udah sampai ini ya. Hampir sampai ini. Baik, bagus sekali setup yang kita dapat di silver bullet tadi. Diambilnya lihat, bukan makro ya tadi, makanya kita tunggu di makro ya. Saat 20 open, lihat. Kan dia rebalance lagi nih. Dia rebalance lagi kan ke atas. Ngambil lagi low, karena di sini ada waktu-waktu yang tidak sesuai. Dia sapu equal low-nya nih, kamu lihat equal low di sini. Nah, oke, dia protect lagi. Di sini lihat time makro juga. Di sini juga time makro ya. Open, closing ya. Opennya di 50, 150, tutupnya di 210. Berarti ini makro terakhir sebelum pergantian candle satu jam ya. Itu dia. Nah, ini juga nih. Coba lihat lagi tadi. Saat dia bukan makro, dia sapu lagi. Nah, dia sapu lagi. Terus diambilnya lihat makro lagi. Ngabisin liquidity. Nah, diakumulasi
Kita lihat lagi. Makro lah. Makro lagi. Semuanya itu butuh makro ya, butuh waktu supaya selaras. Paham ya? Nah, jadi kita tunggu saja ini. Mungkin sebentar lagi sampai ke area TP max kita ya. Di low resistant liquidity run ini, semua ini kan nggak ada lagi imbalance sell ya. Kalau ingin nge-buy tidak ada imbalance sell. Nah, di sini gimana saya tahu ini bakal ke inverse karena nggak ada punya protect, semuanya sudah balance ya. Jadi naiknya jauh lebih mudah. Nah, berapa berapa menit yang kita butuhkan atau berapa jam yang kita tunggukan buat sampai ke sana? Lihat. Satu jam mungkin ya, 1 jam sudah TP, jadi nggak buang-buang waktu, cok. Sangat-sangat simpel ya, strategi ini bisa diterapkan di apa aja, yang penting harus selaras dengan waktu. Nah, sekarang kita tunggu aja ini market ini selesai. Sebentar lagi close ya, sebentar lagi close, sejam lagi sebelum dia menutup ya, menutup rentan waktu open ya. Nanti dibuka kembali di Asia ya. Tunggu aja sedikit lagi tuh, nanggung ya. Kalau memang agak lama kita percepat aja ya, biar nggak nunggu-nunggu lama. Oke, paham ya? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa diberikan di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa subscribe, cok, biar aku semangat bikin konten lagi, oke? Soalnya nih gabut, cok. Awalnya itu gabut bikin konten ya kan. Terus ya udah aku bikin lah video pertama, ini video kedua. Semoga aja ada lagi video ketiga ya. Biasanya mau nutup itu kencang ini volumenya. Biasanya karena itu menentukan kan closing candle harian kan. Kita tunggu aja. Semoga sampai. Oke, aku percepat aja di sini ya, biar nggak lama.